kasih Kak Dian, Kak Hasan. Oke, langsung aja aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul walaupun secara online dalam majelis yang mulia, insya Allah mulia ini, yaitu dalam sesi Islamic Motivation Training atau IMOT yang masih masuk dalam rangkaian TR1 juga. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mungkin sedikit oleh MC perkenalkan diri lagi. Jadi kenalin ya teman-teman, saya Askia Rahmaizati, biasa dipanggil Askia, mahasiswa program studi kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah aku diamanahi sebagai moderator dalam sesi IMOT yang pembicaranya Masya Allah super keren dan luar biasa sekali nih teman-teman semua. Oke, mungkin langsung aja bakal aku bacain CV-nya. Panitia mungkin bisa minta tolong untuk di-share screen. Ya, jadi pembicara kita pada siang hari ini adalah Kak Rohmah Rizkyanti yang akrab kita sapa dengan Kak Anti. Nah, Kak Anti ini lahir tanggal 24 Maret tahun 1999 di Pekalongan. Untuk yang mau kepo-kepoin lagi, mungkin bisa lihat tuh di IG-nya ada di kolom kontak. Jadi Kak Anti ini pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Kutosari Doro, kemudian dilanjutkan pendidikan menengahnya di MTS Negeri 1 Pekalongan, kemudian melanjutkan pendidikannya lagi di SMA Negeri 1 Kedunguni dan sampai sekarang masih berkuliah di jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran Undip. Kemudian Kak Anti ini punya banyak sekali teman-teman pengalaman berorganisasi. Jadi pernah menjadi staf dari bidang Kesma BEM FK Undip, terus pernah juga jadi asdos keperawatan Undip. Terus teman-teman keren banget nih, Kak Anti ini juga pernah jadi wakil ketua BEM Universitas Diponegoro tahun 2020. Mungkin bisa scroll lagi ke bawah. Kak Anti ini punya juga banyak prestasi ya teman-teman. Jadi Kak Anti untuk prestasi yang terbarunya ini pernah meraih bronze medal di IPTex 2019 in Bangkok, Thailand dan juga pernah lolos pendanaan PKMPE Dikti 2019. Kak Anti juga sering ikut pelatihan kepemimpinan ya, mulai dari LKM MPD, kemudian TR, LKM MD, kemudian sampai ke LKM MTM Undip. Keren banget kan teman-teman, mungkin udah pada kepo, langsung aja kita sapa kakaknya. Assalamualaikum, apakah sudah join? Sudah, Askia. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Kak. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Allahu Akbar. Suaranya jelas nggak teman-teman? Jelas Kak, terdengar jelas. Oke, mohon maaf ya kalau agak crowded gitu, karena kebetulan deket sini masih ada yang aksi gitu. Oke Kak, nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, mungkin kita bisa mulai aja ya Kak. Aku serahin ke Kak Anti untuk memaparkan materi kurang lebih selama 30 menit. Nanti diikuti dengan tanya jawab Kak di akhir. Oke. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Santun ya yang sudah share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini senang banget ya teman-teman diberikan kesempatan sama panitia TR1 KU ya untuk sharing bareng nih sama teman-teman soal grow up with mentoring. Sebelum Mbak coba masuk dan bahas lebih banyak mengenai mentoring, Mbak mau kenalan dulu ya, walaupun tadi udah dikenalin. Next.
salam kenal teman-teman. Saya Rohmah Rizkianti. Cek. Halo? Masuk, Kak. Iya, oke. Oh, lagi ada kendala ya operatornya ya? Ya. Salam kenal kembali teman-teman. Saya Rohmah Rizkianti. Teman-teman boleh panggil saya Anti atau Mbak Anti. Alhamdulillah saat ini sedang menempuh semester 8. Jadi sedang fokus skripsi ya di jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi angkatan 2017 nih teman-teman gitu. Senang banget hari ini bertemu dengan 200 lebih ya mahasiswa angkatan 2020 jurusan kedokteran umum. Sebelumnya, tadi yang sudah dikenalkan juga ya oleh Askia selaku moderator, saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Undip dan aktivitas sekarang menjadi Kepala Asrama Bread Scholarship Undip. Jadi saya membina 12 mahasiswi ya, perempuan gitu. 12 orang mahasiswi dari berbagai jurusan di Undip gitu. Dalam program beasiswa Bread Scholarship. Kebetulan ada kakak tingkat kalian juga yang jadi adik binaan saya di asrama, namanya Kak Anissa Himatul Aulia, anak Rohis KU dulunya, sekarang di Avicenna. Selain itu saya juga aktif membantu dosen di klinik Diponegoro 1 di bagian Diponegoro Wound Care. Oke, itu sekilas profil saya ya. Salam kenal teman-teman dari saya ke teman-teman semua. Next. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dan juga sharing bareng, belajar bareng soal mentoring, Mbak mau coba ajak teman-teman untuk meluruskan niat. Jadi bismillah ya, kita bareng-bareng mengucap basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Mari luruskan niat kita di siang hari ini, bersama-sama kita belajar dan juga menelaah tentang mentoring. Jadi semoga kehadiran teman-teman di Room Teams ini bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban semata sebagai peserta training Rohis 1 ya, tetapi memang disadari dan berangkat dari kesadaran bahwa teman-teman ini ingin belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan, menambah keyakinan terhadap apa yang teman-teman sekarang ini lakukan, dan harapannya ini mampu mendukung perbaikan diri teman-teman untuk menjadi umat terbaik di dunia ini. Next. Point of learn kita pada siang hari ini adalah yang pertama, Mbak akan coba mengajak teman-teman untuk mendefinisikan bersama tentang mentoring. Kemudian akan coba mengajak teman-teman untuk berpikir, kira-kira apa pentingnya kita mengikuti mentoring atau urgensi mentoring. Dan kemudian akan Mbak coba paparkan berbagai kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ketika mentoring dan juga kisah-kisah inspiratif yang lahir dari adanya mentoring. Dan ini sangat nyata atau real adanya gitu, terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Mentoring. Mbak pengen nanya nih ke teman-teman ya. Teman-teman ada yang udah pernah melakukan mentoring atau menjadi seorang menti? Yuk teman-teman bisa dijawab tuh, Pak. Kalau ada boleh raise hand ya. Ada yang udah pernah ngerasain mentoring atau ikut mentoring sebelumnya? Oke, Ivan, good. Yang lain ada lagi? Oke. Siti Royhatul Azizah, bagus. Farah, terus Natasha, Andre, Bagas, Syafa, Kolbin, Aisyah. Wow, banyak juga ya. Cynthia, Masya Allah. Oke, Naufal juga. Oke, sekarang Mbak mau coba tanya ya ke Naufal. Naufal coba, Val. Naufal ikut mentoring pas kapan, Val? Boleh di-unmute ya, Naufal. Ya baik Kak, perkenalkan nama saya Naufal Fatih Hasani Zaini. Saya dari Fasil 7 binaan Kak Alki Fahri. Jadi saya ikut mentoring pada saat SMP, SMA. Ya. Oke, terima kasih Noval. Yang Noval lakukan ketika mentoring apa aja, Val? Seperti kita tendir bareng dengan kakak
murabinya kita untuk menggenjot iman kita Kak di saat kita futur Kak. Masya Allah. Dulu sekolah di mana, Val? Di SMA yang berbasis Islam Kak. SMA IT, SMP. SMA IT. Oke, good. Makasih Noval. Ada lagi teman-teman yang mau coba sharing dulu pengalaman atau kegiatan yang dilakukan ketika mentoring? Boleh ya Aisyah ya, Aisyah Alimah. Halo, Aisyah atau Ivan deh. Ivan tadi yang raise hand ya. Baik Kak, perkenalkan Kak, nama saya Ivan Kurniawan dengan ajaran NIM 005 dari Fasil 1 adik binaan Karaka. Nah jadi selain yang disampaikan oleh tadi Novel tadi, yang saya rasakan di mentoring itu kita sama-sama belajar. Yang pertama, lalu nanti dari murabinya itu kayak memberikan evaluasi kayak kita sholatnya gimana per minggu, per akhir minggu. Lalu nanti biasanya di akhir bulan itu ada rihlah gitu Kak. Jadi kayak kita pergi berenang bareng atau ya, tapi nanti tetap ada kajiannya di dalam itu gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih juga Novel. Ivan. Ivan dulu SMA-nya SMA IT juga atau sekolah berbasis Islam terpadu? Sekolah negeri Kak, tapi berasrama Kak. Oh gitu. Oke, makasih ya Ivan atas jawabannya dan juga sharingnya. Iya teman-teman, apa yang Novel dan juga Ivan sampaikan itu benar banget ya. Jadi ketika teman-teman ikut mentoring, teman-teman sejatinya itu mengikuti tarbiyah Islamiyah, di mana di dalam kegiatan mentoring itu ada yang namanya pembinaan Islami. Oleh sebab itu tadi Novel dan juga Ivan sharing gitu. Ada kajiannya juga Kak, kita dapat ilmu Kak dari kakak mentor atau kakak murabi gitu. Jadi memang teman-teman ini ketika ikut mentoring, teman-teman akan dihadapkan pada kondisi di mana teman-teman itu akan belajar bersama seseorang yang kemudian dinamakan mentor atau murabi atau murabiyah gitu atau dai gitu. Jadi ada beberapa unsur ketika mentoring. Orang yang berfungsi sebagai pemimpin atau leadernya yakni mentor dan juga orang yang dibina. Orang yang membina dan orang yang dibina. Nah, yang dibina ini dinamakan menti atau mad'u gitu. Nah, pembinaan Islami dan juga pembelajaran Islami. Jadi tidak semata-mata hanya dibina, hanya one way ya dari mentornya aja ke mentinya, tetapi juga ada feedback. Misalkan menti merasa murabinya atau mentornya itu salah gitu. Misalkan dalam mengkaji sesuatu gitu atau ketika beliau memberikan taujih dan ingin menanggapi gitu atau memberikan masukan yang itu nggak apa-apa gitu karena di dalam mentoring itu konsepnya adalah saling belajar gitu, bukan semata-mata dari mentornya tetapi mentinya juga berperan untuk mendukung proses pembelajaran itu. Nah, selain tarbiyah Islamiyah, mentoring juga merupakan syahsiyah Islamiyah di mana karakter dan juga kepribadian teman-teman itu akan ditempa atau dilatih. Kenapa? Karena di dalam mentoring teman-teman itu akan di follow up atau ditanyakan mengenai bagaimana kabar ruhiyahnya, selama ini gimana, seminggu ke belakang, rajin sholat duha enggak, ada yang bolong enggak, atau puasa Senin Kamis enggak, atau gimana tilawahnya, satu hari satu juz enggak, atau sekian halaman enggak gitu. Jadi teman-teman tuh dibentuk karakternya untuk menjadi seorang muslim yang ideal. Nah, sepertinya pembahasan konsep diri dan muslim yang ideal udah teman-teman dapatkan ya di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, harapannya ketika teman-teman nanti ikut mentoring, teman-teman benar-benar paham bagaimana mengaplikasikan ilmu yang telah teman-teman dapatkan di materi sebelumnya, amal jama'i, konsep diri, komitmen seorang muslim, untuk kemudian teman-teman membentuk karakter teman-teman menjadi seorang muslim yang ideal gitu. Nah, selain itu teman-teman, wadah mentoring atau program mentoring juga memiliki fungsi sebagai penasihat. Jadi kalau kita tarik definisinya, mentoring itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, mentor, yang artinya pembimbingan. Nah,
mentoring itu juga memiliki sistem saling menasihati. Makanya di situ Mbak menuliskan dalilnya itu Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Kita bersumpah atas waktu demi masa, sesungguhnya orang-orang itu berada dalam kerugian. Kecuali apa, teman-teman? Ayat ketiga Quran surat Al-Asr, ada yang mau coba sharing atau menanggapi? Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, teman-teman. Allah tuh bilang gitu ya, teman-teman. Nah, kecuali apa? Kecuali, monggo, siapa yang mau coba jawab? Ayo teman-teman, ada yang mau jawab? Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kak. Oke, good. Siapa tadi, suara siapa ya? Ivan, Kak. Oke, Ivan. Terima kasih banyak, Ivan, atas jawabannya. Benar banget, teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Ivan. Kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Gitu ya. Jadi harapannya nih, teman-teman ketika nanti ikut mentoring, tuh teman-teman benar-benar hidupnya menjadi lebih baik setiap harinya. Karena di situ teman-teman akan diingatkan dan juga mengingatkan yang lain untuk senantiasa berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Karena sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih tahu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita ingin menyeru kepada manusia, ingin mengajak orang di sekitar kita, orang yang kita sayang, orang yang kita pedulikan, untuk senantiasa berada pada jalan kebaikan dan kebenaran, serulah mereka, ajaklah mereka dengan hikmah dan pembelajaran. Nah, hikmah dan pembelajaran ini bisa teman-teman dapatkan ketika mentoring. Kemudian kita juga akan selalu diingatkan dan diajarkan untuk membantah dengan cara yang lebih baik. Oke, mungkin kita tidak sepakat terhadap beberapa hal kepada orang lain atau orang yang terdekat dengan kita. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik gitu. Dan berbagai cara atau alternatif untuk kemudian kita bisa hidup bermasyarakat, menjadi pribadi yang lebih baik, itu bisa teman-teman dapatkan ketika mentoring. Kenapa sih gitu? Next. Karena teman-teman mentoring gitu ya, sebenarnya bukan hanya merupakan wadah yang kemudian dikaji oleh umat muslim. Tapi mentoring ini pernah ada penelitiannya juga gitu. Mbak pernah baca riset di University of Johns Hopkins ya kalau nggak salah ya, di Amerika gitu. Bagaimana impactful-nya sebuah program mentoring. Nah, mentorship atau mentoring ini merupakan hubungan antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi, yang kemudian menghasilkan refleksi. Terus, melakukan kegiatan atau tugas dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan, kritik yang membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk belajar serta berbagi. Jadi mentoring itu bukan one way ya, bukan one way street gitu, tapi two ways, dua arah, antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk diskusi. Nah, diskusi-diskusi yang terbangun itu menghasilkan refleksi. Kita kemudian merefleksikan atau kita menilai diri kita seperti apa. Kita bercermin terhadap diri kita. Oh, ternyata selama 1 pekan ke belakang, biasanya kan mentoring kan 1 pekan sekali gitu ya. Saya futur gitu. Ibadah saya kok tidak berkualitas gitu. Nah, di situ kita melakukan refleksi gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan kegiatan dan pembelajaran untuk masing-masing, untuk mentinya, untuk mentornya, yang didasarkan kepada dukungan gitu. Jadi bukan semata-mata tugas yang harus dilakukan dengan keadaan wajib atau kewajiban dan terpaksa, tetapi berdasarkan pada dukungan atau support gitu. Jadi ketika mentoring itu benar-benar dapat lingkungan yang suportif gitu.
Nah, kemudian juga terkadang disampaikan kritik yang membangun. Misal, seorang mentor menegur adik binaannya atau mentinya karena dia melakukan kesalahan gitu. Jadi hal yang disampaikan itu membangun, bukan semata-mata judgmental. Nah, kemudian ada keterbukaan karena ada sesi sharing di situ, ada kepercayaan juga. Ketika kita udah percaya ke orang, pasti kita nyaman. Kalau misalkan ada apa-apa pengen cerita, pengen minta saran dan sebagainya gitu. Dan juga ada keinginan untuk belajar dan berbagi gitu. Jadi seringkali ya teman-teman, disadari atau tidak, kita merasa sukses, kita merasa berhasil. Tetapi apakah benar kesuksesan ataupun keberhasilan yang kita capai atau kita dapat itu sejatinya dari diri kita? Apakah iya gitu? Atau sesungguhnya ada campur tangan orang lain yang kemudian sangat membantu dan berperan, tetapi tidak kita sadari. Nah, Mbak pribadi merupakan, kalau boleh cerita ya, Mbak pribadi merupakan seseorang yang merasa sangat terbantu dengan adanya mentoring. Jadi Mbak kebetulan ikut mentoring itu sejak maba. Semester 1 tuh ikut mentoring, karena kan awalnya wajib. Dulu di SMA nggak pernah ada. Jadi bersyukur tuh Ivan, kemudian Novel, dan teman-teman yang lain yang pernah ngerasain mentoring. Teman-teman yang belum ngerasain, coba sharing ke mereka-mereka ya. Gimana enaknya mentoring. Mbak sih ngerasain enak ya, nggak tahu kalau teman-teman. Coba nanti ditanya. Gitu. Jadi kenapa seneng? Karena Mbak tuh bukan semata-mata diarahkan, disuruh atau dipaksa, tetapi Mbak tuh belajar gitu. Jadi Mbak dengan sadar, dengan kesadaran untuk menjadi lebih baik dengan mentoring. Dan mentoring memiliki wadah itu gitu. Mbak adalah tipikal orang yang sangat suka belajar gitu ya. Jadi selalu mencari lingkungan ataupun supporting system yang membantu diri Mbak menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi di situ ada rasa saling percaya, saling terbuka untuk belajar dan juga berbagi. Next. Boleh di next ya, Santun. Oke. Teman-teman, tadi kan Mbak sempat mention ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, orang-orang yang terhindar dari kerugian hidup adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran dan juga kebenaran. Di sini, dalam ayat ketiga surat Al-Asr, tersirat bahwa untuk bisa melaksanakan hal tersebut, kita tidak bisa melakukannya secara sendirian. Namun harus ada beberapa orang ataupun ada pihak lain yang saling memberi nasihat. Kalau kata saling itu kan artinya terdiri dari dua pihak, nggak cuma satu ya. Kalau satu bukan saling namanya. Jadi secara individu kita tidak hanya fokus pada bagaimana memberi nasihat, bagaimana kita ngasih tahu orang, gimana kita bikin orang lebih baik, tetapi juga kemauan untuk mendengarkan nasihat. Nah, ini juga jadi problem ya. Seringkali problem dari komunikasi adalah bukan di speakingnya gitu. The art of the communication is apa? Mendengarkan gitu. Listening gitu. Jadi orang dikatakan bisa berkomunikasi dengan baik adalah ketika dia mau mendengarkan orang lain. Bukan semata-mata dia yang selalu ngomong, selalu memberikan nasihat, tapi dia yang mau mendengarkan nasihat. Nah, kondisi ini sangat amat nyata terjadi dan ada dalam kegiatan mentoring. Sehingga tercipta suatu suasana saling belajar. Jadi mentor tuh bukan seseorang yang punya kebenaran yang mutlak gitu, nggak salah itu enggak gitu. Karena posisinya kan kalau di perkuliahan mentornya itu kan kakak tingkat ya gitu, dan kakak tingkat pun juga bukan seseorang yang sempurna atau bukan seseorang yang sudah tidak memiliki salah gitu, tetapi kan masih juga dalam proses belajar. Nah, enaknya mentoring dengan kakak tingkat itu next. Nah,
enaknya mentoring dengan kakak tingkat itu, kita bisa satu langkah lebih tahu dibandingkan teman-teman kita yang lain. Sering banget gak sih dengar kata-kata, mana saya tahu kak, kan saya maba. Sering gak sih kita dibully ya ketika maba, ataupun kita tuh menjadikan alasan maba untuk menghindari suatu kewajiban gitu, ataupun lari dari suatu masalah gitu. Misalkan kita selalu dijudge gitu, maba tuh kok gini gitu, mana saya tahu kak saya akan maba. Nah, ketika mentoring itu kita itu menjadi maba yang satu langkah lebih di depan dibandingkan teman kita yang lain gitu, karena kondisinya ketika kita mentoring, kita itu memiliki satu kakak panutan atau role model yang dia mewakafkan atau memberikan apapun yang dia punya, waktu, pikiran, uang, kemudian tenaga untuk kita, untuk adik binaannya gitu. Dan itu sangat Mbak rasakan ketika Mbak mentoring dulu gitu. Jadi Mbak tuh juga kadang heran gitu sama murabi atau sama mentor gitu. Mau-maunya ya nge-follow up adik-adik, ngajakin ketemu, melingkar. Padahal kan sebenarnya mereka juga punya kewajiban gitu. Mereka pasti juga punya kepentingan gitu. Tetapi kok bisa-bisanya mereka mau gitu. Nah, ternyata luar biasanya mentoring ini, Tarbiyah Islamiyah ini begitu impactful gitu terhadap kehidupan pribadi Mbak gitu. Nah, ketika kita ingin membedah atau membicarakan mengenai mentoring, tentu kita perlu tahu ya teman-teman struktur ataupun alasan kenapa kita harus mentoring. Ada yang mau coba sharing ke Mbak, kenapa sih kita tuh harus mentoring? Ayo teman-teman bisa dijawab. Ada yang mau? Kenapa sih harus mentoring gitu? Selain karena kewajiban ya, mungkin di awal kan wajib gitu. Tapi bagi orang-orang yang kemudian menemukan kenyamanan dan menemukan bahwa mentoring adalah sebagai sebuah kebutuhan, pasti kalau dia nggak mentoring itu kerasa ada yang kurang. Nah, kira-kira kenapa sih harus mentoring? Ada yang mau coba jawab? Mungkin saya tunjuk saja ya, Kak. Boleh. Siap-siap ya. Udah ada yang raise hand. Good job, Nafisya. Monggo silahkan. Iya, makasih banyak Kak untuk kesempatannya. Kalau menurut saya sih, kenapa mentoring itu perlu, karena mentoring itu tuh buat saya jadi charger iman sih Kak. Karena kan apalagi di lingkungan heterogen ini tuh mentoring bisa jadi kayak benteng buat kita sendiri gitu loh dalam bertindak gitu, berbuat. Karena kan dan juga bisa buat jadi pengingat diri kita buat senantiasa beribadah gitu sih Kak. Makasih Kak. Kak Anti, mohon maaf Kak, izin mengingatkan waktunya 15 menit lagi ya Kak. Oh iya, terima kasih ya Askia. Oke, good. Makasih Nafisya. Kita lanjut ya teman-teman, next. Bener banget teman-teman apa yang disampaikan oleh Nafisya. Jadi Nafisya tuh menyoroti di aspek ruhiyahnya, atau karena Nafisya sadar bahwa saat ini dia berada pada kehidupan yang heterogen, yang tidak sama gitu ya, tidak homogen atau mungkin berbeda dengan kehidupan dia sebelumnya. Karena kan tadinya siswa, sekarang jadi mahasiswa. Oleh sebab itu butuh suatu wadah yang berguna untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, terus Mbak menuliskan tuh di situ 4 poin. Kenapa sih harus mentoring? 4 poin ini Mbak dapatkan secara empiris ya, secara nyata dari apa yang selama ini Mbak lakukan gitu, dari sejak maba hingga sekarang. Teman-teman, ketika teman-teman melakukan mentoring, itu teman-teman yang pertama yang pasti banget akan dapat itu adalah ilmu. Karena mentoring, halakoh, atau liko itu sejatinya merupakan sebuah majelis ilmu, di mana ada orang yang memberikan taujih atau sharing, dan juga sama-sama belajar. Gitu. Prinsipnya tadi ya, saling belajar. Gitu. Bukan semata-mata hanya mendengarkan kajian, atau kultum, atau taujih dari mentor, tetapi kita juga bisa menanggapi, kita juga bisa saling belajar di situ. Istilahnya adalah sharing gitu, belajar dan berbagi. Kemudian yang kedua, memiliki supporting system. Percaya nggak teman-teman, kalau misalkan kelompok mentoring itu terkadang menjadi kelompok yang sangat mendukung
perbaikan diri kita. Dari segi apapun, dari aspek apapun, tidak hanya ruhiyah ya. Meskipun kan basicnya kan di kegiatan atau amal yaumiyah, tetapi mentoring ini, kelompok mentoring menjadi supporting system yang luar biasa banget gitu dalam kehidupan pribadi Mbak. Jadi misal kalau ada apa-apa tuh ya curhatnya ke teman satu likoan gitu, teman satu likoan atau ke sahabat gitu kan. Nah, enaknya ketika mentoring, kita itu kan dihadapkan pada kondisi yang sama-sama mahasiswa semester 3, semester 2 ya teman-teman ya. Kemudian sama-sama di jurusan yang sama gitu. Nah, ketika kita memiliki nasib yang sama, kemudian kita mencari teman yang satu visi, satu misi dengan kita, dan ternyata cocok, teman itu kemudian akan mengakselerasikan banyak kebaikan di diri kita. Itu Mbak rasakan sendiri. Jadi terkadang apa-apa yang tidak Mbak pikirkan atau kemudian tidak pernah Mbak rencanakan, tetapi ketika bersama teman-teman yang satu visi kok jadinya mudah atau jadinya terfikirkan gitu, dan kemudian kita menjadi lebih semangat untuk melakukan itu. Selain supporting system dari teman yang satu visi atau satu misi, dukungan-dukungan yang hadir itu juga dari mentor gitu, karena luar biasa banget pementor tuh gitu. Jadi mereka yang meluangkan banyak waktu, kemudian tenaga pikiran, perasaan untuk adik binaannya gitu. Jadi seolah-olah kita tuh memiliki keluarga baru gitu di dunia perkuliahan. Jadi kelompok mentoring. Dan yang ketiga adalah menjamin kebutuhan ruhiyah. Jelas karena amal yaumiyah kita itu akan selalu dievaluasi atau ditanyakan gitu. Kondisi atau kabar ruhiyah kita, jasadiah kita, fisik, psikologis, biologis, itu akan selalu dipantau gitu. Kira-kira kenapa ya ini kok bisa futur atau bisa down gitu, ada masalah apa. Nah, nanti mentor itu berperan di situ, kayak yang mengingatkan, memberikan saran. Senang banget deh pokoknya kalau ikut mentoring tuh gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memuluskan prestasi dan karir, baik akademik, organisasi maupun life plan ke depan. Ini sangat Mbak rasakan teman-teman. Kalau boleh Mbak cerita, Mbak punya mentor yang juga satu visi misi dengan Mbak gitu. Jadi beliau pun memiliki passion yang sama di aktivitas-aktivitas organisasi atau aktivisme gitu ya. Beliau seorang aktivis, dulunya ketua BEM-FK, kalau teman-teman kenal namanya Mbak Salsabila. Nah, Mbak Bila itu merupakan mentor pertama Mbak ketika mentoring, ketika maba sampai sekarang. Udah ganti mentor sih, cuman beliau tetap Mbak anggap sebagai mentor gitu. Karena ternyata setelah Mbak tarik berbagai peristiwa-peristiwa di dalam hidup Mbak, semuanya itu bermula dari mentoring. Contoh, hadirnya Mbak sekarang nih di depan teman-teman sharing dan sebagainya, itu berkat Mbak jadi orang yang dianggap punya kapabilitas gitu ya, katakanlah seperti itu, di Undip gitu. Berawal dari apa? Dari pengalaman Mbak di BEM Undip, di BEM FK, dari Mbak ikut mentoring. Jadi dulu tuh Mbak nggak pernah kepikiran buat berkarir di politik kampus gitu atau di BEM tingkat universitas gitu. Kepikirannya ya udah cukup BEM FK aja. Tapi waktu itu didorong untuk ikut LKMM tingkat madya sama Mbak Bila gitu. Mbak nggak mau gitu karena nggak pengen, tapi dipaksa dan dengan niat ingin membahagiakan murabi atau mentor, akhirnya Mbak ikut. Nah ternyata keridoan Mbak untuk membahagiakan murabi itulah yang kemudian membuka banyak jalan dan kesempatan karir untuk Mbak. Tuh. Sekarang Mbak alhamdulillah udah punya kerjaan ya berkat mungkin berkat itu ya, berkat berbagai titik-titik di kehidupan Mbak gitu. Jadi karena mungkin orang melihat Mbak itu mampu mengelola asrama, akhirnya diberikan pekerjaan sebagai kepala asrama. Siapa yang menyangka kan Mbak akan mendapatkan gaji sebelum lulus gitu, mendapatkan pekerjaan sebelum lulus gitu. Jadi terkadang berbagai kejutan di hidup kita bisa saja hadir bukan semata-mata dari usaha kita. Berbagai keberuntungan, kesuksesan itu bukan semata-mata dari usaha kita, tapi juga ada peran orang lain di sana. Dan Mbak sangat respect banget ya dengan mentor ataupun murabi gitu, karena
Masya Allah banget lah, nanti teman-teman rasain sendiri ya bagaimana bahagianya memiliki orang yang begitu peduli, padahal kita tidak pernah memiliki ikatan darah sekalipun. Ikatan saudara kita ya sebatas saudara sesama muslim gitu, nggak ada ikatan darah gitu. Tapi Masya Allah perjuangannya untuk kita itu luar biasa banget gitu. Next. Jadi bawaannya tuh mulus gitu, jalan akademik, jalan organisasi, life plan juga ke depan. Nah, ketika mentoring teman-teman itu akan membentuk struktur kelompok. Jadi kan mentoring modelnya kan kelompok. Nah, ada yang namanya mas'ul atau ketua yang mengkoordinir teman-teman satu kelompok. Ada juga sekretaris yang mencatat, membagi baromage, liko, meliputi tilawah, kultum, MC, membaca berita, ada bendahara, si tarbawi, si sakofi, si jasadi. Berbagai struktur ini tidak harus ada ya teman-teman. Struktur ini tidak baku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari kelompok mentoring teman-teman. Jadi nggak harus kayak gini, ini sebagai referensi aja gitu. Misalkan kayaknya nggak perlu dia Mbak ada si jasadi gitu, karena kita udah pada suka olahraga sendiri-sendiri gitu, udah rutin olahraga sendiri-sendiri gitu. Ya nggak apa-apa gitu, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan dari kelompoknya. Next. Teman-teman pernah nggak bertanya ke diri teman-teman? Pernahkah teman-teman merefleksikan kesuksesan ataupun keberhasilan dalam hidup teman-teman dan bertanya-tanya, siapa ya yang selalu ada dan membantuku selama ini? Besarnya kita, suksesnya kita, itu tidak semata-mata hadir atas tangan dan kaki kita sendiri. Tetapi Mbak percaya, apa yang kemudian kita terima hari ini, itu ada cek apa yang kita terima hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, itu ada sumbangsi orang lain di dalamnya. Contohnya, next. Seorang Soekarno. Udah kenal ya? Beliau merupakan presiden pertama kita, Bapak Proklamator, seorang founding fathers bangsa ini, orang yang sangat besar. Dan percaya nggak teman-teman, kalau dibalik kerennya Pak Karno itu ada satu orang atau mungkin beberapa orang ya, tetapi Mbak memahaminya satu orang yang menjadi seorang mentor bagi Pak Karno. Dan dari satu orang ini juga melahirkan berbagai tokoh pergerakan bangsa Indonesia. Beliau bernama, ada yang tahu? Hos Cokro Aminoto. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan dihadapkan pada fakta bahwa Bapak Hos Cokro Aminoto itu seseorang yang memiliki kos-kosan di Bandung. Jadi kan Soekarno, maaf Kak, iya. izin menyela, maaf Kak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Kak. Oke, siap, makasih ya, masih cukup kok. Iya, jadi beliau itu punya kos-kosan di Bandung. Jadi kan Pak Karno ini dulu sekolahnya di Bandung ya, sekarang menjadi ITB. Nah, di kos-kosannya itu kan banyak mahasiswa. Pak Hos Cokro Aminoto itu punya 10 mahasiswa yang kos di situ. Salah satunya Pak Karno. Nah, beliau itu, Pak Hos Cokro Aminoto, itu sering banget mengadakan lingkaran-lingkaran ataupun halakoh atau pertemuan, diskusi dengan mahasiswa yang ngekos di situ. Jadi beliau banyak mengajarkan berorganisasi, bergerak, hingga kemudian mendirikan Sarekat Islam. Tuh, yang mendirikan Hos Cokro Aminoto. Nah, ternyata teman-teman, tokoh-tokoh pergerakan di bangsa ini itu tidak semata-mata hanya Soekarno aja gitu kan ya. Kan ada banyak tuh tokoh yang lain. Dan beberapa di antaranya itu merupakan anak binaan dari Pak Hos Cokro Aminoto. Teman-teman tahu PKI, Partai Komunis Indonesia, itu kan tokohnya kan Semaun, Muso, salah satu ya, salah dua di antaranya gitu. Nah, beliau itu murid dari Hos Cokro Aminoto gitu. Jadi yang sering coaching bareng, mentoring bareng sama mereka gitu. Sama beliau gitu. Selain itu ada juga tokoh yang mendirikan DITII. Tahu? Kartosuwiryo. Nah, Pak Kartosuwiryo itu juga merupakan anak binaan dari Pak Hos Cokro Aminoto. Jadi luar biasa banget. Satu orang mentor mampu meng-create
atau membentuk banyak tokoh yang masing-masing tokoh itu punya ideologi atau pemikiran sendiri gitu. Pemikiran Pak Karno kan beda sama PKI. Ideologi PKI kayak gitu, ideologi Pak Karno nasionalisme. Pun sama dengan Kartosuwiryo, dia kan lebih cenderung untuk memiliki ideologi Islam ya, mendirikan Tentara Islam Indonesia gitu, dia ITII. Nah itu gitu, jadi Masya Allahnya satu orang nih, tapi bisa melahirkan berbagai generasi atau pemikiran gitu. Nah, itu bermula dari apa? Dari mentoring, dari coaching yang dilakukan oleh Husukro Aminoto yang rutin, bukan di kosannya. Dia mendirikan Sarekat Islam, kemudian dia mengajak pemuda-pemuda yang ngekos di situ untuk membuat gerakan agar apa? Indonesia maju, Indonesia bisa merdeka gitu. Coba aja kalau Pak Karno nggak ikut coaching, kalau misalkan ngekos, sekedar ngekos tapi nggak ikut kegiatannya Husukro Aminoto, bisa aja kita nggak akan punya presiden kayak Pak Karno, bisa aja Pak Karno nggak jadi presiden gitu, nggak jadi founding fathers di Indonesia gitu kan. Itu bermula dari apa? Dari mentoring. Nah itu termasuk salah satu contoh nyata, bukti real adanya kesuksesan ataupun kisah-kisah inspiratif dari mentoring yang lahir dari sebuah wadah bernama mentoring gitu. Masya Allah ya, luar biasa banget gitu. Next. Hal itu pun teman-teman juga Mbak rasakan ya. Jadi tadi kan udah sempat cerita juga, Mbak itu menganggap diri Mbak itu sebagai kader mentoring gitu. Jadi Mbak banyak belajar, banyak bertumbuh, grow up ketika mentoring. Ini foto Mbak sama Mbak Bila, itu ya, Ketua BMFK tahun 2019, yang kebetulan jadi mentor Mbak gitu. Jadi cerita mentor dan juga menti yang berhasil itu Mbak bisa ngeklaim itu ada di dalam kehidupan mentoringnya Mbak gitu. Jadi kalau teman-teman suka nonton drama Korea juga kan ada apa tuh namanya startup ya, itu kan ada mentor dan CEO kan. Si Saudelmi nggak akan bisa sukses kalau nggak di coachingin atau di mentoringin sama siapa Han Ji Pyong gitu. Tuh, jadi ya begitulah ya kisah sukses dari program atau wadah bernama mentoring. Nah, mari kita coba aplikasikan, kita coba buktikan ya teman-teman di mentoring di perkuliahan ini. Tuh, bareng-bareng ya. Next. Halo. Tantun boleh di next ya. Ya. Begitulah teman-teman ceritanya. Jadi karena waktunya udah mau habis, Mbak coba untuk tutup ya nikmatnya ukhuwah Islamiyah itu dengan sebuah ungkapan. Teman-teman, kalau teman-teman punya teman yang selalu bantuin teman-teman dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah teman-teman lepaskan. Karena mencari teman yang baik itu susah. Tapi kalau melepaskannya itu mudah sekali. Imam Syafi'i bilang begitu teman-teman. Jadi bukan Mbak yang bilang, tapi imam besar kita yang bilang seperti itu. Jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah engkau melepaskannya. Karena mencari teman yang baik itu susah, tapi melepaskannya itu mudah sekali. Begitu teman-teman. Next. Demikian teman-teman sharing mengenai mentoring, grow up with mentoring yang bisa Mbak sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam khilaf, dalam tindak dan kata. Apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan salah datangnya dari diri Mbak pribadi, dan mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsir. Mbak coba tutup sesi sharing pada siang hari ini dengan sebuah pantun. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Anti atas sharing pengalamannya yang sangat inspiratif. Langsung kita buka aja yang Mbak sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur Raise Hand. Nanti akan kami pilih beberapa penanya. Silakan teman-teman.
Iya, silakan. Dava. Silakan bisa langsung on mic. Diliaul Haq, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq dengan NIM akhir 182 dari Fasil 3 Ikhwan. Saya ingin bertanya, Kak, untuk bagaimana caranya untuk kita itu bisa menemukan kakak mentor yang sesuai untuk diri saya gitu. Soalnya kadang-kadang kalau mau menjadikan kakak mentor itu kan seperti orang yang ditiru gitu ya, Kak. Tapi kalau misal kayak kakak mentornya kayak terlalu hebat gitu, kayak sering kepikiran kayak, wah kayaknya nggak sampai buat niru Kakak gitu, Kak. Itu, bagaimana ya, Kak, ya? Makasih, Kak. Silakan Kak Anti, bisa langsung dijawab saja, Kak. Oke, siap. Makasih ya Dliaul Haq atas pertanyaannya. Keren banget pertanyaannya, bener. Soal menemukan mentor yang tepat. Jadi teman-teman, apa yang Mbak sampaikan tadi, itu qadarullah ya. Jadi itu kan kuasa Allah gitu. Kemudian Mbak nggak pernah nyari tuh mentor seorang Mbak Bila yang nantinya akan jadi KBMFK. Kan who knows gitu kan, nggak ada yang pernah tahu takdir ke depan seperti apa. Nah, tetapi ternyata jalan untuk menemukan mentor yang tepat itu dimulai dari diri kita sendiri. Maksudnya gimana Mbak? Gitu. Kita yang kemudian bertanya kepada diri kita, tujuan hidup di dunia itu pengen ngapain sih? Itu kita sampaikan ke Allah. Biar Allah yang kemudian menemukan kita dengan orang yang tepat. Percaya nggak teman-teman? Kalau ruh yang sama, ruh yang memiliki frekuensi yang sama, itu cenderung akan lebih mudah untuk menjalin hubungan atau komunikasi. Meskipun mereka nggak pernah kenal sebelumnya. Jadi pernah nggak teman-teman ngerasa ketika teman-teman baru aja kenal seseorang, tapi kok rasanya kayak udah kenal lama banget. Nah, bisa aja itu karena ruhnya itu sama, frekuensinya sama. Itu soal ikatan hati. Nah, makanya ketika kita pengen tahu gimana cara mengawali atau menemukan mentor yang tepat, terlebih dahulu kita sampaikan kepada yang punya mentor. Yang punya mentor siapa? Allah gitu, Tuhan kita. Kita minta ke Allah gitu, ya Allah, temukanlah aku dengan orang yang tepat. Pun begitu juga ketika kita memilih pasangan, pasti kan kita minta orang yang tepat kan. Mungkin kita punya kriteria, tapi kan yang tahu pasti yang tepat untuk kita siapa itu kan Tuhan, Tuhan kita, Allah. Makanya kita berdoanya minta dipertemukan dengan orang yang tepat. Nah, kemudian ketika sudah menemukan mentor, dan ternyata itu luar biasa banget, seolah-olah kita nggak bisa menyamain. Nggak apa-apa, karena apa teman-teman? Kita tidak diwajibkan untuk menyamai dirinya. Karena kembali lagi, setiap manusia itu diciptakan unik. Unik itu artinya tidak sama dengan satu dan yang lainnya. Jadi kita nggak diwajibkan atau kita nggak harus sama kayak mentor kita. Ketika kita ingin mengambil teladan atau hikmah dari mentor kita, coba ambil perilakunya ataupun hal yang selama ini membuat dia hebat. Kita tidak mesti harus sama kayak dia gitu, karena ya kita punya jalan ninja kita sendiri gitu. Jadi hal itulah yang kemudian bisa membuat kita lebih bisa menerima atau legowo dengan kondisi kita gitu. It is okay not to be okay gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak bagus gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa di kayak mentornya. At least kita mau meneladani gitu. Kayak kita nih melihat Rasul kan luar biasa banget, suri tauladan. Tapi kalau dipikir-pikir ya mana bisa kita kayak Rasul. Tapi kita diperintahkan untuk meneladani beliau gitu. Yang diperintahkan ke kita hanya meneladani, mengamalkan, mengaplikasikan apa yang baik dari dirinya, dari diri Rasul. Bukan diwajibkan gitu. Jadi memandang konteks ini, maka teman-teman coba untuk bangun kesadaran bahwa oh aku tuh nggak harus kayak beliau, at least aku tuh meneladani apa yang beliau lakukan. Karena aku merasa beliau itu sebagai teladan, aku mau coba untuk meniru apa yang dia lakukan gitu. Perkara nanti kita bisa sama hebatnya kayak dia, itu perkara Tuhan, itu tugas Allah gitu. Pun sama ketika kita belajar untuk ujian. Mungkin kita berekspektasi yang sangat tinggi, kita udah usaha
udah belajar baca buku dari pagi sampai malam, udah nyiapin. Tapi kalau Allah nggak ridho kita dapat nilai 100, ya nggak akan dapat nilai 100 gitu. Jadi lagi-lagi kesuksesan, keberhasilan itu merupakan kuasa Allah gitu. Yang bisa kita lakukan, yang diperintahkan kepada kita adalah hanya berjuang. Kita manusia tidak diperintahkan untuk menang, tetapi kita hanya diperintahkan untuk berjuang. Masalah hasil kita kembalikan kepada yang maha berkehendak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika muncul insecure atau rasa kurang percaya diri atau rasa rendah diri karena mentor kita terlalu baik atau terlalu keren, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita jangan mendeskripsikan diri kita gitu, tetapi kita jadikan itu motivasi. Wah, kakaknya aja bisa nih kayak gitu. Aku harus bisa kayak dia, tapi jangan sampai kita menyiksa diri kita sendiri. Kasihan gitu. Yang bisa sayang ke diri kita ya diri kita gitu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain itu sayang ke diri kita gitu. Jadi kalau bukan kita sendiri yang sayang ke diri kita, ya mau siapa lagi gitu. Jadi balik lagi soal konteks tadi, bagaimana memandang orang sebagai suri tauladan, dan juga kita minta kepada yang memiliki orang itu gitu. Jadi sesungguhnya diri kita itu bukan milik kita gitu. Apa sih gitu. Aku pengen dia jadi milikku gitu, tapi aku aja tuh punyanya Allah gitu. Jadi ya udah minta sama yang punya aja gitu. Gitu deh dia Ulhaq. Semoga menjawab ya. Apakah menjawab atau ada tanggapan? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Halo? Iya, Kak, terdengar, Kak. Ya, terima kasih jawabannya, Kak Anti. Mungkin untuk mengakhiri sesi imot pada hari ini, apakah ada closing Bentar, Aski. Enggak, dari dia Ulhaqnya ditanya dulu. Udah menjawab apa belum atau ada tanggapan? Udah. Oh, udah. Iya. Iya, Kak. Oke. Ya, siap. Makasih ya, Aski. Iya, teman-teman. Jadi, soal mentoring, coba nanti teman-teman rasakan sendiri, ikuti alurnya, ikuti prosedurnya. Mbak nggak akan banyak ngasih gambaran atau kemudian cerita dengan cerita yang heroik atau hebat, tapi silahkan teman-teman cari dan eksplor sendiri, rasakan sendiri gitu. Temukan manfaatnya, temukan manisnya iman, lezatnya iman di dalam mentoring gitu. Jadi setelah ini monggo teman-teman putuskan gitu. Tugas Mbak udah selesai nih sharing tentang ilmu mentoring gitu, tentang pengalaman mentoring kepada teman-teman. Tinggal kewajiban teman-teman sekarang adalah mau mengaplikasikan apa yang sudah kita sama-sama pelajari siang hari ini, kemudian kita coba untuk lakukan, atau kita memilih untuk menjadi seorang yang merugi, nggak mau mengambil ibroh atau manfaat atau hikmah dari apa yang sudah kita lakukan. Tuh, jadi tetap semangat, semoga nanti menemukan mentor dan dipertemukan dengan teman-teman yang tepat, yang bisa kemudian mengakselerasikan hidup teman-teman menjadi lebih hebat. Salam dari Mbak, mohon maaf kalau banyak salah. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Mbak izin pamit ya teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Anti atas sharing ilmu dan pengalamannya. Baik teman-teman, saya izin untuk menutup sesi imot pada siang kali ini. Saya mohon maaf apabila saya banyak kesalahan ataupun dalam berperilaku. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Anti ya atas materi dan ilmu mengenai mentoring yang keren banget tadi. Dan Kak Askia selaku moderatornya. Nah, benar banget nih teman-teman tadi ya. Mentoring itu salah satu keuntungannya adalah bisa menjaga kita nih ketika kita sedang futur. Gimana Kak Dian? Iya betul banget, selalu butuh mentor ya, karena kan kita apalagi kalau teman-teman mahasiswa baru ada di lingkungan yang baru pasti akan sangat terbantu kalau misalkan punya mentor dari orang yang sudah pernah melewati, at least ya berbagi pengalaman aja lah dulu gimana gitu. Kalau misalkan beruntung ya nanti satu visi atau satu passion gitu, tapi ya bakal terbantu banget sih dengan adanya mentor. Benar banget Kak Dian. Nah, setelah ini teman-teman
akan berkumpul ya bersama kelompok mentornya dan juga kakak pementornya. Nah, nanti kumpulnya di channel mentoringnya masing-masing ya. Itu udah ada di Teams ini. Jangan sampai salah channel. Nah, buat yang lupa kelompoknya itu bisa dilihat ya di share screen. Kelompoknya berapa, kakak pementornya siapa gitu ya. Nah, nanti akan diberi waktu 15 menit ya untuk FGD bersama kakak pementornya. Nah, lalu habis itu isoma. Betul banget, udah ditunggu-tunggu banget ya. Nanti tapi ya habis FGD dulu sama kakak mentornya. Benar. Nah, nanti masuk lagi habis isoma jam 12.35 di main room ini ya. Oke. Oke, bisa disimak ya buat kelompok-kelompok mentornya. Bagi yang udah tahu bisa langsung pindah aja ke channel mentor masing-masing. Oke. Dan jangan lupa ya nanti habis isoma jangan lupa kita masih ada agenda lain. Jadi 12.35 harus on time ya masuk lagi. Ya, jangan sampai terlambat. Yuk. Betul. Karena bakal seru banget nanti habis isoma. Nanti ada sesuatu ya. Iya, betul. Oke. Ya, langsung aja ya ke channelnya masing-masing ya. Ya, aku ingetin sekali lagi, jangan sampai salah masuk channel Fasil lain ya. Oke. Ini di sini masih cukup banyak orang ya. Mungkin bisa langsung aja pindah ke channel masing-masing. Buat teman-teman yang masih di sini ya, ayo pindah-pindah. Nih masih ada Alaraf, Nada, ada Alica, ada Anissa, ada Arif Rahman, ada Caraka, ada Fatimah, ada Hanifah, ada Rasendria, ada Muammar,